Ahli Kedokteran Forensik Dr. Slamet Purnomo nomor 1.19, keterangan Ahli Kedokteran Forensik Profesor Dr. Budi Sampurna nomor 9.29, dan surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman organ dan cairan tubuh nomor lab 086A/KTA/2016. 65. Bahwa benar sifat racun sianida berbentuk garam, sangat mudah larut dalam air dan larutannya bersifat sangat basah, pH 8-14 tergantung konsentrasinya, sehingga bersifat sangat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar atau terkena oleh bahan tersebut. Kalau mengenai permukaan kulit, maka kulit akan melepuh dan terasa pedih dan panas seperti terbakar api. Natrium sianida mempunyai sifat racun yang sangat tinggi. Pada pH lebih dari 12, 100% NaCN berada dalam bentuk ionnya. Bentuk ion ini akan menghambat pembentukan asam sianida dan mencegah penguapan HCN dari kopi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadi penguapan HCN selama kopi korban disiapkan hingga diminum oleh korban. Pencegahan penguapan HCN juga akan memberikan efek menekan munculnya bau HCN yang seperti buah almond dan terasa pahit ketika diminum. Suhu yang rendah dari ice coffee juga berpengaruh pada penekanan penguapan gas HCN. Sedangkan pada suhu yang tinggi di atas suhu ruang, maka penguapan gas HCN menjadi lebih cepat dan menimbulkan bau seperti buah almond dan membahayakan orang sekitar yang menghirupnya ketika racun sianida dilarutkan ke dalam cairan. Dalam hal ini adalah minuman Vietnam Ice Coffee, dan kemudian diminum oleh korban dengan kadar melebihi lethal dosis, maka akan menimbulkan gejala perasaan sangat pedih dan panas pada saluran cerna hingga lambung korban dan akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang terkena cairan, pusing, lemas, nafas cepat, kejang-kejang, sampai tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Hal ini berdasarkan dan berkesesuaian dengan keterangan saksi nomor 4.12, keterangan saksi Devi nomor 14.46, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subandi nomor 2.16 sampai 2.18, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Retnat Imade Agus Gilgel Wirasuta nomor 6.23, keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo nomor 1.16, keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Dr. Budi Sampurna nomor 9.29, bahwa benar berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Dr. Nur Sarman, di mana rata-rata per 1 kali sedotan adalah kurang lebih 20 ml larutan Vietnam Ice Coffee, maka jumlah natrium sianida yang terkandung dalam cairan kopi yang diminum oleh korban adalah sekitar 0,0149 gram per mililiter kali 20 ml sama dengan 0,298 gram NaCN setara dengan 298 mg NaCN. Pendekatan berbeda dilakukan oleh Dr. Retnat Imade Agus Gilgel Wirasuta. Fakta persidangan menunjukkan 1. Pada BB1 minuman ice coffee, minuman ice Vietnam coffee dalam gelas positif mengandung zat atau beracun atau zat berbahaya yaitu ion cyanide setara dengan 7.400 mg per liter, setara dengan NaCN 14 gram per liter dengan pH 13. Pada BB2, minuman es Vietnam Coffee dalam botol positif mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion cyanida setara dengan 7.900 mg per liter, setara dengan NaCN 15 gram per liter dengan pH 13. Pada BB5, lambung mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion cyanida setara 0,20 mg per liter dengan pH 5,5.
Kemudian, dengan mempertimbangkan keadaan lambung korban yang memiliki pH 1 sampai dengan 3 dengan kadar HCl banding 50 sampai 100 dan mendasarkan pada reaksi penetralan asam lambung, maka dibutuhkan NaCN sebanding dengan 183,73 mg sampai 367,5 mg untuk dapat membuat pH lambung mendekati pH 5,5. Hal ini setara dengan sedotan kopi Vietnam Ice Coffee sebanyak 12,8 sampai 25,6 ml. Bahwa dengan berat badan korban Mirna yang sekitar 60 kg, maka kisaran dosis letal atau dosis mematikan adalah 47,22 sampai 367,5 mg per 60 kg berat badan. Bahwa dengan metode pendekatan yang berbeda diperoleh kesesuaian tentang rentang jumlah racun cyanida yang masuk ke dalam tubuh korban Mirna. Bahwa dosis NaCN yang masuk ke dalam tubuh korban adalah di atas letal dosis atau dosis mematikan. Hal ini berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Sarman Subandi nomor 2.19, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Retnat Imade Agus Gelgel Wirasuta nomor 6.23, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A/KTA/2016. 67. Bahwa benar Puslapor Bareskrim Polri telah melakukan percobaan untuk menentukan waktu dimasukkan racun cyanida ke dalam minuman Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna. Dengan sebelumnya mempertimbangkan chain of custody dari barang bukti, mulai sejak barang bukti tersebut berada di restoran Olivier sampai dengan diterima dan diperiksa oleh Puslapor Bareskrim Polri dengan kesimpulan yaitu: 1. Waktu dimasukkannya atau dilarutkannya bahan beracun natrium cyanida oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum korban dapat ditentukan melalui data konsentrasi kation natrium yang terdapat di dalam barang bukti cairan kopi, barang bukti yang diminum korban. Konsentrasi Na positif tidak mengalami perubahan, sementara konsentrasi anion cyanida Cn negatif mengalami penurunan dari waktu ke waktu, serta kurva penurunan konsentrasi anion cyanida ditentukan melalui pengujian. 2. Waktu dimasukkannya atau dilarutkannya bahan beracun natrium cyanida oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum oleh korban adalah pada rentang waktu jam 16.30 sampai dengan 16.45 pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2016. 3. Rentang waktu tersebut di atas 16.30 sampai dengan 16.45 adalah rentang waktu di mana minuman kopi beracun tersebut berada di dalam penguasaan pemesan minuman. Bahwa dengan pendekatan berbeda yang mengacu pada literatur menyebutkan laju penguapan gas cyanida dari larutan natrium cyanida mengikuti kinetika laju orde pertama, persamaan kineti reaksi orde pertama mengikuti persamaan eksponensial. 2. Data percobaan dalam berita acara pengujian penentuan waktu dimasukkan cyanida ke dalam minuman kopi serta pengaruh cyanida terhadap kain. 3. Analisa dan perhitungan persamaan penguapan gas cyanida menggunakan program Kinetic Micromet Science. Maka ahli Dr. Retnat Imade Agus Gelgel Wirasuta menyimpulkan berdasarkan simulasi diperoleh perkiraan rentang waktu penambahan NaCN ke dalam kopi antara pukul 16.30 WIB hingga 16.45 WIB pada tanggal 6 Januari tahun 2016. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa benar minuman Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna telah ditambahkan racun
Sianida pada tanggal 6 Januari 2016 antara pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB. Hal ini berdasar dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Sarman Subandi nomor 2.26, keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Renat Imade Agus Gelgel Wirasuta nomor 6.23, surat berita acara pengujian penentuan waktu dimasukkan sianida ke dalam minuman kopi serta pengaruh sianida terhadap kain nomor lab 1257-KTF-2016 tanggal 11 April tahun 2016. 68. Bahwa benar penyebab kematian korban Mirna dapat dipastikan karena keracunan sianida yang terdapat dalam minuman Vietnam Ice Coffee dengan analisa terhadap fakta-fakta yang menunjukkan masuknya Vietnam Ice Coffee ke dalam lambung, terserapnya Vietnam Ice Coffee beserta kandungannya dan bekerjanya racun sianida atau NaCN ke dalam tubuh korban Mirna, yakni A. Masuknya Vietnam Ice Coffee ke tubuh korban Mirna merupakan suatu fakta bahwa 1. Dalam minuman Vietnam Ice Coffee BB ada kafein, ion CN 7.400 mg per liter dan 7.900 mg per liter, dan ion Na 7.857 mg per liter dan 9.142 mg per liter dan pH 13. 2. Minuman Vietnam Ice Coffee pembanding tidak ada ion CN, sedangkan ion Na hanya 22 mg per liter. 3. Diketahui bahwa korban Mirna meminum Vietnam Ice Coffee tersebut sebelum timbulnya gejala. 4. Lambung mengalami erosi dan ulserasi yang sesuai dengan akibat korosi. 5. Isi lambung mengandung kafein, ion CN 0,2 mg per liter dan ion Na 960 mg per liter dengan pH 5,5. 6. Empedu dan urin mengandung kafein. Masuk dan terserapnya Vietnam Ice Coffee beserta kandungannya dapat dibuktikan dari 1. pH lambung 5,5 padahal pH lambung normal 1-3. Minuman yang masuk harus basa yang cukup kuat sehingga dapat mempengaruhi pH lambung. 2. Kafein ada di lambung dan bahkan di empedu dan urin, berarti telah terserap. Secara logika dapat dikatakan bahwa kandungan lain dalam Vietnam Ice Coffee tersebut juga terserap. 3. Ion Na 960 mg per liter menunjukkan bahwa ion Na berasal dari Vietnam Ice Coffee BB bukan dari Vietnam Ice Coffee pembanding. 4. Dari kandungan Na dan CN yang seharusnya keduanya tinggi dalam kopi yang diminum, Na masih cukup tinggi dalam isi lambung, sedangkan CN sudah tinggal sedikit, berarti CN sudah terserap. B. Bekerjanya racun sianida. Bahwa CN telah terserap telah dibuktikan di atas. Bahwa CN tersebut telah bekerja diperlihatkan dengan gejala yang terekam dalam CCTV. Setidaknya keluhan tidak enak, sakit perut, kolaps dalam hitungan menit, nafas cepat, tidak sadar, dan mati. Saksi juga ada yang menyebut korban sempat kejang dan wajahnya kemerahan. Tidak ditemukannya CN dalam hati disebabkan oleh proses degradasi sianida di dalam tubuh pasca kematian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 1. Minuman Vietnam Ice Coffee telah diminum korban. 2. Minuman Vietnam Ice Coffee yang diminum adalah Vietnam Ice Coffee yang berisi BB1 dan BB2 hingga mengubah pH isi lambung dan mengakibatkan erosi dan ulserasi. 3. Kandungan Vietnam Ice Coffee telah terserap kafein, Na dan CN. Kafein terbukti sudah sampai empedu dan urin. 4. Tidak terdeteksinya CN dalam hati dapat diterangkan oleh perubahan pasca kematian. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bon Juwita alias Hani nomor 4.12, keterangan saksi Lia Amalia dalam BAP angka 6 dibacakan, keterangan saksi Devi Krisnawati Siagia nomor 14.46,
Keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo nomor 1.16. Keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Nusarman Subandi nomor 2.16 sampai nomor 2.18. Keterangan ahli toksikologi forensik Dr. Renat Imade Agus Gelgel Wirasuta nomor 6.23. Keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Dr. Budi Sampurna nomor 9.29. Surat berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti sisa minuman dan organ cairan nomor lab 086A garing KTA garing 2016. Surat visum et repertum nomor polisi R garing 007 garing 1 garing 2016. Rumkit Bayangkara tingkat 1 tanggal 10 Januari tahun 2016. Keterangan ahli digital forensik Mnu Al-Azhar nomor 3.56. Keterangan ahli digital forensik Christopher Harimen Rianto nomor 4.11. Barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Oliver West Mall Grand Indonesia. 69 bahwa benar. Stop dulu. Kita istirahat dulu ya. Sudah maghrib. Kita buka lagi nanti jam 19 ya. Oleh karenanya persidangan diskors.